Barakallahu fikum, Bang. Bang, Assalamualaikum videonya kok Ustadz. belum Ana keluar, Bang? Siap. Bismillah. ya. Ana ditinggal meninggal suami 7 bulan yang lalu dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki yang masih kecil, usia 10 tahun, 7 tahun, dan 8 bulan. Sejak ditinggal abinya, anak laki-laki Ana sering membantah dan melawan, apalagi saat disuruh sholat dan dibatasi main HP. Padahal dulu waktu ada abinya, anak-anak rajin sholat. Pertanyaannya adalah, apakah Ana termasuk mendolimi anak yatim jika terkadang Ana memukul anak karena melawan dan memaksa anak untuk sholat? Kemudian yang kedua, apakah saat Ana bersedekah untuk almarhum suami, haruskah Ana sebutkan nilainya? Contoh, Ana sedekah 10.000 dengan niat untuk almarhum suami dan untuk anak-anak. Haruskah Ana lapaskan dalam hati saat bersedekah untuk suami 5.000, untuk anak 5.000? Dan apakah sedekah hanya Ana niatkan untuk suami dan anak saja, tidak ada pahala untuk anak? Syukran jazakumullah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, buat penanya yang ditinggal mati oleh suaminya, ahsanallahu azaki wa ghafara limayyitiki wa 'azzamallahu ajraki. Dulu ketika ada bapaknya, anak itu nurut. Ya. Bisa jadi karena ada rasa takut dia sama ayahnya. Atau kondisinya dia itu seneng gitu loh. Sholat itu karena ada yang dampingin ayah. Kadang-kadang kan ibu ini datang bulan, dia nggak sholat. Sehingga ada nyuruh tuh anak. Tapi kalau dulu kan diajak sama bapaknya. Ini menjadi salah satu problem memang yang insya Allah bisa diselesaikan. Baik. Kemudian karena disebutkan meninggalnya 7 bulan yang lalu, rahimahullahu ta'ala, berarti sudah masa pandemi. Yang sekolah anak-anak ini sudah online. Sehingga disinilah masalahnya. Kadang-kala anak-anak itu yang dulu nggak boleh pakai handphone, selama pandemi ini wajib pakai handphone. Dulu nggak boleh, sekarang malah dia wajib pakai handphone. Sehingga ada keterikatan dan ketergantungan dengan handphone tersebut. Maka orang tua perlu menggantikannya dengan permainan-permainan lain. Supaya anak ketika dia diambil handphonenya, ada kegiatan lain buat dia gitu loh. Bukan diambil handphonenya lalu ditinggal. Ini orang tua harus tahu diri. Memang ya gimana? Dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bermain umpamanya. Karena kondisi pandemi. Maka orang tua perlu membuat permainan bersama anak-anaknya, menggantikannya dengan hal-hal yang berguna buat mereka. Lalu kalau bertanya apakah boleh memukul? Kalau diperlukan. Boleh. Jadi Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Disuruh. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun nggak sholat. Jadi setelah 30 tahun proses nih ya, bagaimana Islam memberikan waktu 3 tahun. Proses ngajarin dia sholat, dibimbing sholat, nggak dipukul. Tapi setelah umur 10 tahun nggak sholat, maka boleh dipukul. Namun selain dipukul dikasih pemahaman ya. Kemudian seorang ibu ya, kadang-kala jadi lebih galak. Kalau tadi dikatakan anaknya ini nggak nurut. Tapi kata anaknya, sejak ditinggal papa, ibu ini jadi lebih galak gitu. Jadi ada subjektivitas sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Maka coba ngobrol sama anak-anak. Apa sih yang mereka inginkan? Ya ajak. Apalagi yang umur 10 tahun insya Allah sudah mulai bisa diajak diskusi. Ya, kasih nasihat. Dibacakan keutamaan-keutamaan sholat. Semoga dia kemudian jadi lebih baik. Jadi memukul itu diperbolehkan. Bukan menzalimin. Malah kalau dibiarin anak-anak itu nggak sholat. Engkau menzalimin tuh anak yatim. Engkau tidak menjaga peninggalan suami. Sebagai istri yang baik, ya bismillah dijaga anak-anak. Kemudian pentingnya buat yang ditinggal mati suami ini, kalau memang tuh anak-anak punya paman laki-laki, maka disinilah bagaimana engkau menghadirkan peran paman sebagai pengganti ayah.
ya dimintain tolong, kalau mau ke masjid mampir rumah ya, dibawa fulan mamanya, adiknya anti atau kakaknya anti atau sepupu-sepupu yang sudah umurnya lebih tua diminta untuk bawa adik sepupu mereka. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara anti sama keluarga anti insya Allah. Seperti itu. Adapun bicara kalau sodako buat yang meninggal dunia atau sodako buat anak-anak kita. Yang penting niat. Di mana niat itu di hati. Niat itu di hati. Tempatnya di hati. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Ya sudah. Engkau niat sodako. Allah tahu engkau niat 10.000 itu, engkau niat 5.000 buat anak, 5.000 buat suami. Allah tahu dan Allah akan catat hal itu insya Allah. Terus apakah sang istri yang memberikan sedekah nggak dapat pahala? Ya engkau tetap dapat pahala memberikan. Tapi untuk nilai itu engkau sudah berikan pahalanya kepada suami dan anak-anak. Jadi ingat, tetap orang itu yang melaksanakan umpamanya menggantikan umrohnya orang lain, dia tetap akan dapat pahala kelelahan dia. Tapi tentunya nggak sama dengan kalau dia umroh untuk diri sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memotivasi kita untuk berhati-hati dalam beramal, untuk berilmu dulu sebelum beramal, agar jangan sampai amalan kita sia-sia. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke pembawa acara Bang Arif, jazakumullah khair.